Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lampu HP-nya bisa dimatikan. Deko ada orang miskol payah pula. Dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Wali Nagari, Nenek Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, nan ketek, indah disabui namo, nan gadang, indah diimbau gala. InsyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir pula bersama ambo Dr. Zulfadli dari Pakambaru, sahabat ambo, orang Payakumbuh. Hadir pula kami dulu sama-sama di Al-Azhar Mesir, pimpinan ICBS Al-Mukarram, Buya Maududi LCMA. Doakan supaya kami bersama di Mesir, bersama di 50 kota Pukoto. Oh, kota. Bersama pulau dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kami, saya Bapak Ibu indah. Sadoa awak masuk surga insyaallah. Ambo dalam kunjungan dulu makan sarapan pagi di rumah Pak Bupati. Tadi tawaran meningkit. Lalok pulau. Saya pribadi sesungguhnya amat sangat senang kalau diundang itu menginapnya di rumah, bukan di hotel. Sebab kalau di hotel kok kadang awak lah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke lift nampak lo orang pakai baju ndak sesuai do tinggi badan. Tinggi 170, kainnya 50. Ada nang kain panjang resleting alum berpasang. Tapi alhamdulillah di Kabupaten 50 kota kehormatan yang luar biasa. Kalau Ustadz Somad sudah menginap di rumah Bupati, berarti sama dengan menginap di rumah seluruh masyarakat 50 kota. Begitu kata Pak Bupati. Selesai Pak Bupati kata sambutan, berbisik pula Pak Kapolres, Ustadz juga di rumah saya. Pak Dandim dek jauh dari awak. Kalau dake itu juga ceknya. 3 malam pulau awak di 50 kota. Hebat orang 50 kota ini cara melobinya luar biasa. Kalaupun tidak sampai, tapi niatnya sudah dicatat oleh para malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengajarkan kita kalau ada tamu dimuliakan? Ikolah malam iko awak peringati kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Pak Bupati sayang kambo, Pak Kapolres sayang kambo, Pak Dandim sayang kambo, Wali Nagari sayang, masyarakat sayang. Inilah bukti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ambo rasanya indak lain sebagai tamu di bumi Minangkabau, deklah acuk tibo ambo orang kampung dan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan kekeluargaan kita ini, kata Nabi SAW, man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah selalu sering-sering menjalin silatu. Namanya saja maulid Nabi, tapi sebenarnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, menyambut Ramadan, halal bihalal, pulang kampung Basango. Itu semuanya namanya saja berbeda, tapi isinya di dalam adalah silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang bersilaturahim malam eko murah rezekinya, panjang umurnya.
Umur tak bisa ditambah Ustaz. Ayatnya jelas. Likulli ummatin ajal. Setiap oranglah ditentukan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan. Tidak mungkin bisa ditambah. Wa la yastaqdimun. Tak mungkin bisa dimundurkan. Tak mungkin bisa dimajukan. Ayatnya jelas. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, imam besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir Al-Azhar. Apa jawaban dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Allah merubah takdirnya kepada orang yang rajin menyambung silaturahim. Dua jawaban. Nampak tamu, memang Allah bisa menambah umur dan merubah rezeki dengan silaturahim. Kenapa demikian? Karena Allah nan punya lauhul mahfuz. Takdir awak di lauhul mahfuz bisa disapu, bisa dihapus, bisa diganti oleh Allah. Yam'allahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai kehendaknya. Jawaban yang kedua, umur indak bertambah, tapi dengan bersilaturahim barokah umur awak bertambah. Rezeki mungkin indak bertambah, tapi barokah rezekinya bertambah. Ada orang nan sebulan rezekinya 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, nya bisa bersedekah, menabungnya bisa lepai umroh dan haji. Ada pula orang nan sebulan 300 juta, 2 malam habis, sarapan pagi sabu-sabu. Enggak ada barokah. Anak nampak tamu sakau, anak nang kedua gilo, nan kampe bawa tu anabrak tiang listrik mati. Tidak ada barokah. Oleh sebab itu dengan silaturahim iko bertambahlah keberkahan umur dan rezeki awak. Kalaupun mati Abdul Somad malam iko, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau hidup esok pagi bertambah amal soleh. Kalau mati malam iko, insya Allah istirahat dari babwe dosa. Maka orang Islam indak para lucameh, takwi dan terlampau khawatir menjalani hidup, maka sering-sering bersilaturahim. Tapi malam itu nampaknya silaturahim awak silaturahim unlimited. Iko bisa ndak diduitkan lampu sebentar, saya ndak usah lama-lama. Biar nampak. Iko kan nampak jamaah. Kalau tadi raso-raso ceramah di Nyi Roro Kidul. Kalau iku kan jale, cuma nan sebelah iku ndak nampak. Iku apa sebelah aku? Kulam ikan, sawah. Oh, iku batehnya rupanya. Masya Allah, aduh lampu, tarang benderang. Itu Mas Haji awak. Masya Allah, tabarakallah. Nama kampung awak Taram. Jangan dari siku Donald Trump, kan? Lah, matikanlah. Awak maimat listrik jo gini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Taram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama, ustaz, buya, tuan-tuan guru awak baca rito tentang Maulid. Bisa ndak Ustaz Samad baca rito tentang Maulid ni 63 tahun umur Nabi dalam 60 menit. 63 tahun umur Nabi diceritakan dalam 60 menit. Kalau ada ustaz, tuan guru, buya, kiai dan sanggup baca rito 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Maka hamba Allah yang dhaif iko cuma baca rito poin-poinnya saja. Poin yang pertama, apa yang dapat awak ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW? Poin yang pertama, orang nan bahagia menyambut kelahiran Nabi, walaupun inyo indak sembayang, walaupun inyo indak puasa, walaupun inyo indak bersedekah, berzakat, berwakaf, berhaji dan berumrah, tapi inyo senang menyambut kelahiran Nabi, maka azabnya diringankan setiap hari Isnin. Amin. Apa lo diaminkan? Masuk neraka. Siapa nan Ustaz Sabi ko? Abu Lahab. Iku nan sebelah kiri ko nampaknya ndak lama memandang kamu. Dipandang itu. Oh, layar. Abu Lahab itu waktu Nabi Muhammad SAW lahir, inyo amat sangat senang. Inyo punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah.
Dimbaunya lah Suwaibah. Suwaibah, come here. Kau sebentar Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Cuba jago adik ambo Aminah kau lah hamil tua. Beko kalau anaknya lahir, datang baik informasi ke rumah. Baik Tuan Abu Lahab. Maka pada hari Isnin lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Suwaibah pulang ke rumah Tuan Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, anak Aminah sudah lahir. Laki-laki apa pedusi? Laki-laki Tuan Abu Lahab. Sanang banalah hati Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab mengecek waktu itu. Kecek Abu Lahab, wahai Suwaibah, sejak hari ke Isnin 12 Rabiul Awal, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Bermimpilah saudara kandung Abu Lahab namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Syacik leh Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Abdul Somad enggak, belum. Orang ko bersaudara laki-laki 10 orang, padusi 5 orang. 5 balik orang anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib tu 5 balik orang. Bermimpilah Abbas. Dalam mimpinya basujo Abu Lahab. Bertanyalah Abbas ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ba'a rasanya dalam neraka tu Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, tabat syada abi lahabiu watab, dijamin masuk neraka. Diringankan Allah azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apolailah masyarakat taram nan berkumpul malam iko, insyaallah awak sadonya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti tiba malam iko, tapi ndak amua sembayang, ndak amua puasa, ndak amua ke masjid. Beko di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Masuk neraka, tapi setiap hari Senin azabnya ringan. Bukan itu maka sweet cerita iko. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, disabui dalam Al-Quran, dek syafaat Nabi Muhammad SAW, ringan azabnya setiap hari Senin. Dek senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka senangkan hati awak, hati masyarakat awak. Nan sanggup membuat maulid gadang bantu iko buat. Nan ndak sanggup membuat gadang di masjid, di surau, di musola. Ndak juga sanggup di rumah awak. Dulu kami waktu sama-sama sekolah dengan Ustadz Maududi, ambo satu asrama jadinya 3 bulan. Nama asramanya Ighathah Islamiyah. Di daki asrama tu ada masjid. Kami sedang habis solat asar, baring-baring di masjid. Tiba-tiba ada orang Mesir masuk, membayi makanan. Halawah, 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 halawah. Halawah tu bahasa Mesirnya artinya manisan. Kue dari tepung terigu manis pakai gula. Halawah, halawah, halawah. Kami tanya, halawah apa kok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iko hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara orang Mesir mengingatkan. Di awak indak pakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi kalender awak Januari, Februari, Maret. Kadang awak lupa. Ikolah malam kawara ko. Lupa di awak indak memakai kalender Rabiul Awal. Maka awak ingatkan, buat makanan, buat manisan, bagi-bagikan kepada orang nan lalu untuk mengenang Nabi Muhammad. Suatu hari masuk kami kuliah di Mesir dulu, ada orang nan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami intip dari kacu pintu. Orang Mesir, nampaknya kau salah alamat kau. Buka pintu. Ini apa? Membawa nasi kuning, jo ayam panggang. Titipan dari Said, nama sahibul bait, sampai kami menyewa rumah namanya Said.
Ada pun Said berkirim nasi kunyang, iko hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah, mampu bercerita tentang Nabi Muhammad, bagus. Bapak undang anak yatim, undang tetangga, duduk kenduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bercerita sedikit tentang Nabi. Nabi Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, lahir di tahun gajah. Lah itu saya, makanlah. Singkat, padat, tapi yang penting kita sudah mengingatkan generasi kita. Termasuklah malam iko wali nagari, Bapak Bupati, Bapak Forkompindo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir malam ini. Tentu anak-anak kita bertanya-tanya, apa acara malam iko? Nah, ikolah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko anak-anak awak nan muda-muda nan ketek-ketek nan tiba malam iko, inyolah akan membuat maulid 10, 20, 30 tahun nan akan datang. Kau nan umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 10 tahun, 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang umur ambo bara kini 2 ampe. 30 5 ampe. Mereka nan akan membuat maulid, dikumpulkannya Pak RT, Pak RW, wali nagari, kadus, kades, dusun, sadonyo, musyawarah mereka. Bapak wali nagari, Bapak kades, Bapak RT, tiba masonyo kini bulan Rabiul Awal, mari awak buat maulid. Dulu pernah di kampung awak ditaram iko 30 tahunan lalu masuk ambo ketek umur 10 tahun, diundang ustaz dari Riau Pekanbaru namanya Ustaz Somad. Kalau betul awak undang gininya, enggak, nyolah matilah. Kalau jamaah awak sabik mati galak nya. Mestinya masuk ambo sabik mati itu jangan terlalu cepat kami tinggalkan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, awak kena lama di atas dunia, awak akan mati. Tapi yang penting bagi awak bukan mati. Sesudah mati awak tetap dapat amal jariah. Ustaz Maududi ibu yalah jaleh amal jariahnya. 1.500 santri laki-laki, 600 santri padusi perempuan. Meninggal beliau mengalir amal-amal. Awak amal awak apa? Awak tanam padi laweh. Ada amal jariah dari padi itu? Tidak. Tapi kalau anak-anak awak ko soleh, awak bawanya maulid, istri-istri solehah, insya Allah ibu-ibu nanti bo maulid malam iko, ibu-ibu, ama-ama, anak-anak, gadi-gadi solehah sadanya. Bapak-bapak pulau nanti bo malam iko, bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang suaminya tidak ikut malam ini, tentulah suaminya itu setengah soleh. Nah, awak doakan saya malam kau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan komplitlah download solehnya menjadi 100% soleh. Habis kau ibu pulang kecek kayaknya, kecek Ustaz Somad udah setengah soleh. Apa ya artinya menyambut ambo bantu ikut? Kalau ndak setengah soleh mana mungkin ibu diizinkannya datang malam ini? Udah ambo payu sebentar, kama payu maulid, sampai payu maulid dangdut awak malam kau. Dek inyo ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu berjilbab. Dek ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu tibo maulid Nabi. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo basuo je Pak Bupati. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo bisa satu majlis je Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Pak Dandim. Aduh diambil foto ambo tadi. Aduh. Supaya cameh orang nan main ejek-ejek membuli-buli awak. Syaliatnya di mana kau? Ditaram. Ada polisi. Cuma salahnya Pak Dandim dak lah pakai baju dinas malam. Dia pakai baju koko sama je awak. Silap-silap orang mau tanya, "Nah mana ustaz kau?" Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat casing kita. Allah tidak memperhatikan baju awak. Nan dicalia Allah adalah hati nurani awak nan suci ikhlas lillahi ta'ala. Iya anak sekolah besok pagi lah itu jawabnya be. Jangan mereka hari Senin ndak lo pagi sekolah ndaklah mandi. Ditanya deh ibu guru, kamu mandi tadi tidak? Allah tidak melihat casing kita. Yang dilihat Allah hati kita. Tai mata sekarang ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin 6 pertama. Apa poin 6 pertama?
poin yang pertama bahwa maulid iko membuat awak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beko kalau ada orang namanya siapa yang maulid leh? Maulid tu bid'ah, masuk neraka. Pais dua kemungkinan. Kalau inyo panik awak berhenti. Kalau awak panik inyo tarui. Pais yang baik maulid. Maulid tu bid'ah. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Apa? Wang sabi ambo anjing? Enggak. Kamu tidak ada nyambut angku anjing. Angku saya merasa anjing. Pais maulid. Niat awak maulid. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Fata'zimul maulid, menjadikan maulid, lupa pula. Wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid berulang-ulang setiap tahun. Falahu ajrun azim, maka orang yang membuat maulid itu dapat pahala yang besar. Li ta'zimihi wa husni qasdihi, karena pengagungannya dan niatnya baik untuk memuliakan Rasulullah SAW. Buka nama kitabnya Al-Iqtida As-Siratil Mustaqim. Iqtida As-Siratil Mustaqim. Jadi tak usah ragu tentang maulid itu, dengan syarat maulidnya diberikan batasan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Syaratnya ketat. Maulid itu mesti ada 5. Nampak tamu ada membaca Quran. Acara awak malam itu ada tak baca Quran? Ada. Nang kedua mesti ada tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada apa enggak? Nang ketiga membacakan sejarah Nabi. Eko sekaligus nasihat dengan baca sejarah Nabi. Nang keempat ada doa. Ada enggak malam ku doa? Ada. Beko sama-sama baca doa. Nang kelima ada makanan. Ada makanan. Kalau ada sahabatnya ikut orang, oh, enggak kan sanggup panitia. Bawa saya lah surang-surang dari rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwa maulid pemersatu awak, bahwa maulid menyebabkan awak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang memulai jam 8, kinilah jam 8.30 habis. Di mana ceramah hamba tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600. Banyak botol. Tetap 600 ml. Beko ambo jawab beberapa pertanyaan. Tolong Ustadz Dr. Zulfadli seleksikan pertanyaan tu, jangan ada politik-politiknya. Panik awak dibuat politik kok. Pertanyaannya kalau bisa nan bergizi-gizi, nan berkualitas. Biko ditanya, Nabi Muhammad dengan Khadijah nikah di kuah mana? Gitu. Pertanyalah pertanyaan dan meningkatkan iman awak dan memberikan kualitas pada amal ibadah awak. Iko nampak tamu. Tabligh Akbar dalam rangka syukuran terpilihnya Taram sebagai nagari terbaik nasional. Masya Allah. Untung ambo baca. Rupanya Taram mendapat penghargaan nagari terbaik nasional. Saya sampaikan kepada seluruh nagari-nagari satu Sumatera Barat. Saya sampaikan kepada seluruh desa se-Indonesia. Kalau kalian mau tahu bagaimana negeri terbaik di Indonesia mendapat penghargaan nasional, jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah ke Taram. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuma ambo sampai ke Taram kok malam pula. Ini enggak nampak mana. Beko kalau ditanya dek orang Pekanbaru, sampai Ustaz Somad ke negeri terbaik yang mendapat penghargaan. Nah, sampai saya ke Taram itu. Aduh sampah di situ. Enggak ada nampakmu. Enggak ada sampah di situ. Maka awak jago Taram iko supaya tetap berprestasi sampai hari kiamat. Pulang dari siko sampah-sampah kau barasia. Karena kalau sampai indah awak merusak Taram. Jangan sampai ambo ikut merusak Taram kau. Selesai acara batimbun sampah. Selesai Abdul Somad ceramah, prestasi Taram langsung merosot. Siap menjaga Taram menjadi negeri berprestasi nasional. Lah, jadi itu. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Dengan semangat maulid, kita bangun masjid
melalui panggilan hati. Ramaikan masjid dengan panggilan azan. Kita lanjutkan sejarah Nabi Muhammad. 2. Sampailah Nabi ke Madinah disambut dengan panggilan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nama kampungnya itu Yasrib, kampung banyak penyakit, kampung banyak kuman, kampung banyak bakteri, kampung tanah mati. Yasrib dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Apa yang dilakukan Nabi ketika sebelum sampai ke Taif? Alun boleh ke Taif, sampai Nabi ke kampung namanya Kuba. Di Kuba itu dibangunlah masjid. Nabi sampai ke Kuba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sampai malam Nabi di Kuba. Tagak cik masjid. Namanya Masjid Kuba. Mudah-mudahan awak dari Taramko diagi Allah rasaki sampai solat di Masjid Kuba. Ya Allah, berikan kami rezeki halal supaya bisa kami solat di Masjid Kuba, ya Allah. Di Masjid Kuba itu Nabi mendirikan masjid di Kuba sampai hari, sampai malam cuma. Berapa banyak ditampai awak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Nah, kau nyambut sampai kini kalau diminta meletakkan batu pertama, seno, katakan tidak. Ustaz, mau ceramah di kampung kami. Apa caranya? Meletakkan batu pertama. Nantilah peletakan keramik terakhir. Ustaz, tanda tangani prasasti. Oke. Tapi kalau meletakkan batu, Masjid Taram sudah besar, megah dan mewah. Untuk apa membangun masjid? Dengan semangat Maulid kita bangun masjid. Mau bangun masjid di mana? Hah? Masjid sudah. Di mana bangun masjid deh? Di mana bangun masjid? Renovasi masjid. Masya Allah. Siap masyarakat Taram merenovasi masjid kita? Kalau siap, lampu hidupkan biar nampak pitinya bara. Panitia bawa kotak lagi. Lampu kalau bisa sorotnya ke siko saya. Memang nama cari piti ko, tapi nama megangnya ko. Kotak-kotak jalan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tampek di dalam surga. Bapak ibu mau tak masuk surga? Mau ndak dapat tampek di surga? Bangun masjid. Nah, ndak bisa membangun masjid dia ndak ada piti. Bali kerikilnya, bali semennya, bali batu batanya, itu yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan memakai plastik bagus. Plastiknya dibuat pulau, bukan plastik hitam, plastik transparan, sehingga jaleh mana warna hijau dan mana warna merah. Jangan lupa bawa juga plastik kau kate, sebab ikan-ikan nan gadang kau di atas. Di bawah kau nampaknya ikan-ikan bilis ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Ibu malam ini punya cincin, simpan. Punya gelang, pakai. Punya rantai, simpan. Punya subang, anting, tahan. Disimpan sampai satu cuci tangan. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, mati. Kamanya baik. Diambil mereka untuk nikah lagi. Hari kau ibu boleh galak, tapi besok menangis hai mata darah. Oleh sebab itu maka kalau memang betul mau mati menghadap Allah Ta'ala, masukkanlah cincin-cincin, galang, subang, rantai, anting, masukkan ke dalam. Tidak hanya menerima uang, rantai masukkan, subang masukkan, anting masukkan, dengan catatan asli. Ini sok di bawah, mohon maaf Pak, ini harganya 15.000. Kenapa? Imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini nampak tamu hikmah membangun masjid. Dibuat rumah nan gadang. Salape awak mati anak pun menjual rumah awak. Habis. Dialihkan Oto mahal 300, 500, 1 miliar. Mati awak. Habis. Tapi kalau dibangunkan ke masjid, sembahyang subuh ini besok, sembahyang zuhur, as-salatu khairum minan naum. Alun lay terbit matahari, tapi pahala sudah mengalir ke makam awak. Maka mudah-mudahan nan berinfak wakaf sedekah untuk masjid taram malam iko mengalirlah ke makam mereka sesudah mereka mati. Dan andai mereka hidupnya penuh dan berkah, anaknya dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Kau Ustaz Somad kau nampaknya menceramahi orang saya. Ustaz Somad ikut menyuruh orang saya bersedekah. Inyo indah. Kau berat menjadi penceramah kau. Mengajak orang saya bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak sedekah, saya enggak bawa uang. Ambo tidak bisa magi apa-apa dalam. Ambo magi hanya 100 sak semen saja. Tapi tolong ambo pesan request semennya untuk tiang, untuk pondasi, untuk dinding. Pokoknya balikan ke semen. Bara semen sesak gini 60.000 ribu kali 100 sak 6 juta ampere. Banyak rupanya. 6 juta ampere tu. Seketek kalau dibandingkan pahala yang awak terima di akhirat. Namanya bu seketek tadi agih 2 sak, 200 sak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal awak ikonan melapangkan kubu awak. Mudah-mudahan amal ikonan menarangkan makam awak. Bayangkanlah kalau makam awak terang seterang iko, Masya Allah, nampak bercahaya merah, kuning, kelabu, hijau dan ungu. Bayangkan kalau makam awak kalam bentuk iko. Kurang nan bersedekah taranglah kubunya bentuk iko. Amin. Dan indak bersedekah dan alun memasukkan pitihnya akalam lah bentuk iko. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Hai orang-orang kaya, bersedekahlah, harta kalian tinggal, mati kalian masuk neraka jahanam. Siapa Ustaz tunjuk? Mudah-mudahan ada yang menonton. Ambo kok sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai plastik lah naik ke atas. Wah, tengok. Kalau bisa kamera di shoot supaya nampak piti apa-apa aku. Insya Allah, tabarakallah. Beko waktu menayangkannya dibuat pelan-pelan. Nampak. Insya Allah, tabarakallah. Kau lah mendaki lo kamu nampak. Nak kan mungkin kini yang buagi na 100 sak semen. Beko lah bicarakan. Kan bisa dicicil kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang nan menyumbang untuk masjid taram apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang nan bersedekah tadi maka gantilah sedekahnya ya Allah. Doanya bukan doa Abdul Somad, kau doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah gantilah sedekahnya. Maka nan bersedekah tadi sadonya diganti Allah Subhanahu wa taala. Nan bersedekah 100.000 kali 700 kali lipat. 100.000 kali 700 kali lipat. Kamu bodoh lo matematika lo. Tunggu sebentar, sabar kan? 100.000 kali 700 kali lipat. Oh, 70 juta. Dan membagi PT 100.000 tadi jadi 70 juta. Berarti nan 100 semen tadi 100 sak semen menjadi 70. Oh, pokoknya macam jalan tol lah bagi kamu. Kalau 100.000 tadi jalan-jalan tanah lah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikulah menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tidak bisa menolong. Wa ummihi, amak tidak bisa menolong. Wa abi, ayah tidak bisa menolong. Wa sahibatihi, bini tidak bisa menolong. Wabani, anak tidak bisa menolong. 5 orang nan dakek jawab kau ndak Allah bisa menolong awak. Tidak satu pun dapat menolong awak. Saudara kandung, bini, suami, ayah, ibu, anak sadonyo lari. Siapa menolong awak? Itulah pitih 2000 dan masuk ke plastik tadi. 2000 melayang-layang pitih 2000 di padang mahsyar. La ilaha illallah. Doa minta tolong ke Allah 2000. Tapi kadang jamaah aku pandai loh jawabnya. Pak ngasih 2000. 2000 yang ikhlas jauh lebih bermakna daripada 100 semen yang riak. Pandai loh. Mudah-mudahan amal awak kau ikhlas sadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bagi 2000 untuk masjid Taram tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun amal kita tetap dibalas Allah. Sedangkan sebesar biji sawi dibalas Allah, apalagi 2. Itu dalilnya bagi yang lagi 2000 tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi muda kami di Taram ini orang yang kaya-kaya ya Allah. Pelajaran yang kedua bahwa Nabi itu orangnya dermawan. Ketika tanah itu mau diberikan, Nabi tak mau menerima. Nabi membelinya. Itulah ia Masjid Nabawi nan tagak berdiri di kota Madinah kini. Itu dulu awalnya tanah wakaf akan diberikan ke Nabi. Nabi tolak. Nabi beli dengan duitnya sendiri. Maka siapapun yang kini sholat di Masjid Nabawi mengalir pahalanya ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman-taman surga. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi 22 meter panjangnya, karpetnya berwarna hijau. Disitulah mihrab tampik Nabi jadi imam, disitulah mimbar tampik Nabi khutbah. Di samping itu pulau kamar Nabi, di samping itu tampik Nabi menerima tamu. Itu adalah tanah wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Taram yang sudah mewakafkan tanah mengalir pahalanya. Yang ada tanah wakafkan. Ustaz Somad, selesai pengajian Ustadz kemarin, alhamdulillah masyarakat Taram berbondong-bondong mewakafkan tanah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid Taram. Ya, itu tanah yang sana saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah sia, enggak tahu. Mewakafkan tanah awak, bukan tanah orang. Ikut tanah ulayat diwakafkan. Tanah awak, titik peluh keringat awak. Tanah perjuangan bisnis awak, tanah pertanian, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong kita transparan, karena krisis kita sekarang krisis trust, kepercayaan. Maka nanti kumpulkan ini semua, 2-3 hari ini umumkan. Saya tidak minta sekarang, umumkan hasil pengumpulan dana pembangunan Masjid Taram Tabligh Akbar kemarin berjumlah 250.302.000 rupiah. Siaran 2000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tanya berapa yang kau berikan. Yang penting kita sudah berbuat. Kalau engkau seekor gajah, bawakan sebatang kayu kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawalah sebutir gula. Kalau engkau seekor semut kecil, bawa sebiji gula ndak ba'a. Tapi kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor gajah bawa sebutir gula, gajah gilo kau. Untuk apa jadi gajah? Untuk apa jadi besar? Apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Yang punya jabatan, pakai jabatannya.
pakai kekuasaannya. Selama engkau menjabat, berapa masjid yang kau bangun? Selama engkau menjadi penguasa, berapa masjid yang kau tegakkan di atas muka bumi Allah? Setuju? Yang tak ada kekuasaan tapi punya uang, berpikirlah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, kebun luas tinggal, semuanya akan tinggal. Yarji usnani, nan dua kau pulang ke rumah, harato awak pulang ke rumah, oto awak nanggadang pulang ke rumah, anak, istri, keluarga, menantu pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Siapa nanti? Wa amaluhu amal tulanan sama dengan awak. Orang-orang nan lah mati masuk dalam liang lahat nan dikubur, ditanya di Allah Subhanahu wa taala, hai mayat, hai jenazah, mau hidup lagi? Manjawab satu jenazah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tambahlah umurku sekejap saja ya Allah. Kalau mau tambah untuk apa? Fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Jenazah kalau ditanya, mau hidup lagi jenazah? Jenazah menjawab, fa as-sadaqah, mau bersedekah. Boleh saya minum?